Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok C, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, kelas K013. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan pembahasan dari tugas exercise week 13 yang berkaitan dengan materi pada chapter 12, yaitu tentang intangible asset atau aset tidak berwujud. Nah, baik, sebelum kami memasuki ke pembahasan dari soal-soalnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Jadi yang pertama, ada Nela Salsabila Effendi dengan NPM terakhir 067. Kemudian ada Hafid Kurniawan dengan NPM terakhir 225. Kemudian dengan saya sendiri, Alia Rahmadani dengan NPM terakhir 273. Kemudian ada Anggun Artika Dewi dengan NPM terakhir 324. Dan yang terakhir ada Wafdania Makfiro Janati dengan NPM terakhir 424. Dan di slide selanjutnya, pada soal pertama akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah soal P12.2 soal A, yaitu adalah di 31 Desember 2016-nya. Soalnya adalah nilai yang tercatat per 31 Desember 2016, yaitu adalah biaya paten awal Januari 2016 sebesar $59.500 dan amortisasi 2016 dengan masa manfaat 17 tahun. Nah, amortisasinya sama dengan $59.500 dibagi 17 tahun sama dengan $3.500. Jadi carrying value dari pada 31 Desember 2016 sama dengan $59.500 dikurangi $3.500 sama dengan $56.000. Selanjutnya ini carrying value untuk tanggal 31 Desember 2020. Untuk mencari carrying value, yang pertama kita harus menelusuri akumulasi biaya dan beban amortisasi dari tahun-tahun sebelumnya secara kronologis. Nah, pada tahun 2017 terdapat penambahan biaya kapitalisasi sebesar $81.500 yang terjadi pada bulan November. Karena penambahan ini dilakukan setelah tanggal 30 Juni, maka tidak ada beban amortisasi tambahan yang diakui untuk tahun tersebut, sehingga beban amortisasi tahun 2017 tetap sebesar $3.500 dengan nilai tercatat akhir tahun meningkat menjadi $134.000. Memasuki tahun 2018, beban amortisasi mulai dihitung dari dua komponen, yakni biaya awal paten sebesar $3.500 dibagi hasil bagi penambahan biaya tahun 2017 dengan sisa masa manfaatnya selama 15,5 tahun yang menghasilkan nilai $5.258. Penggabungan kedua komponen ini menghasilkan total amortisasi tahun 2018 sebesar $8.758 yang menurunkan nilai tercatat paten menjadi $125.242. Pada bulan April 2019, perusahaan kembali melakukan kapitalisasi biaya pengembangan sebesar $49.000. Karena pengeluaran ini terjadi sebelum tanggal 1 Juli, maka biaya tersebut langsung diamortisasi secara penuh pada tahun berjalan dengan membaginya terhadap sisa manfaat, yakni 14,5 tahun, menghasilkan beban amortisasi tambahan sebesar $3.379. Dengan demikian, total beban amortisasi untuk tahun 2019 adalah hasil penjumlahan beban tahun sebelumnya sebesar $8.758 dengan amortisasi tambahan dari biaya pengembangan baru, sehingga diperoleh angka sebesar $12.137. Nilai tercatat pada akhir tahun 2019 pun disesuaikan menjadi $162.105 setelah memperhitungkan penambahan aset beban amortisasi tersebut untuk tahun 2020. Nilai beban amortisasi yang diakui masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar $12.137 karena tidak ada penambahan biaya modal baru. Melalui akumulasi seluruh penambahan aset dan pengurangan beban amortisasi tahunan dari tahun 2016 hingga 2020, dapat disimpulkan bahwa nilai tercatat atau carrying value dari paten tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar $149.968. Nah, selanjutnya adalah P12.2 C 31 Desember 2023. Yang pertama adalah on Januari, pada tanggal 1 Januari 2021 it received in useful life estimate owner to 5 remain years, yaitu adalah pengembangan masa manfaat menjadi 5 tahun. Nah, nilai buku awal pada tahun 2021 itu sebesar $199.968.
dan sisa nilai manfaatnya 5 tahun. Jadi pada amortisasi 2021 itu adalah 149.968 dibagi 5 sampai dengan 29.994. Nah, carrying value-nya 149.968 dikurangi 29.994 sama dengan 119.974. Nah, pada tahun 2022 tinggal mengurangi lagi, yaitu 119.974 dikurangi 29.994 sama dengan 89.980. Nah, amortisasi pada 2023 itu 89.980 dikurangi 29.994 sama dengan 59.986. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian instruksi A, yaitu menyusun bagian aset tak berwujud pada laporan posisi keuangan Sandro SA per 31 Desember 2022. Sebelum masuk ke tabel, ada 3 poin penting dari perhitungan komputasinya. Yang pertama ada waralaba. Waralaba ini diperoleh dari uang muka ditambah nilai kini angsuran dikurangi amortisasi 1 tahun menghasilkan nilai buku Rp52.830. Yang kedua ada paten. Paten ini biaya eksperimen dari Rp65.000 langsung diakui sebagai beban karena belum layak ekonomis. Jadi hanya biaya pendaftaran hukum sebesar Rp760 yang masuk neraca, dikurangi dengan amortisasi, nilai bukunya menjadi Rp15.400. Yang ketiga ada merek dagang. Merek dagang ini biaya pembelaan hukum sebesar Rp10.200 wajib dikapitalisasi karena menang di pengadilan. Setelah disesuaikan dengan amortisasi tahun berjalan, nilai bukunya adalah Rp39.600. Nah, inilah penyajian akhir di laporan posisi keuangan kita. Jika dijumlahkan, total nilai buku bersih dari seluruh aset tak berwujud dari perusahaan Sandro SA per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp107.830. Saya akan menjelaskan bagian B yang dimana merupakan income statement dari Sandro SA pada tahun berakhir Desember 31, 2022. Pada expense system franchise hasil kopi service, yang pertama adalah down payment expense sebesar Rp15.000 yang dinyatakan langsung karena tidak ada manfaat masa depan yang diterima. Kemudian ada franchise amortisasi yang dihitung dari present value cicilan dibagi useful life sebesar 10 tahun sehingga hasilnya adalah $4.370. Lainnya adalah royalty atau franchise VSP yang didapatkan dari perjanjian yang mewajibkan Sandro membayar 5% dari revenue setiap tahun kepada franchisor. Nah, perhitungannya itu adalah 5% dikali 900.000, hasilnya adalah $45.000. Selanjutnya adalah interest expense on liability, yang dimana saat franchise itu diakui, Sandro mencatat liabilitas sebesar present value cicilan karena pembayaran pertama baru dimulai Januari 2023, maka selama 2022 liabilitas ini menghasilkan bunga yang dapat dihitung dari present value cicilan dikali 14% sebesar $6.118. Nah, pada bagian paten, yang pertama adalah R&D cost expense yang langsung dibebankan sesuai dengan standar akuntansi IAS 38 dan BSAK 19. Meskipun paten akhirnya diperoleh, biaya R&D sebesar $65.000 tidak boleh menjadi bagian dari nilai aset paten, sehingga langsung jadi beban tahun 2022. Kemudian ada paten amortisasi sebesar 2.200 yang diambil dari perhitungan legal fees dan biaya pendaftaran sebesar 17.600 dibagi 8 tahun. Hasilnya adalah 2.200. Yang terakhir adalah trademark yang diambil dari trademark amortisasi yang sebelumnya nilai buku trademark sebelum litigasi awal 2022 sekitar 2.300 sehingga total SP-nya adalah $139.998. Baik, selanjutnya pada pembahasan yang terakhir di sini saya akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan submateri impairment of intangible asset dan patent. Nah, jadi mari kita perhatikan contoh soalnya terlebih dahulu.
Di sini pada tanggal 1 Januari 2025, PT Inovasi Teknologi itu membeli sebuah hak paten untuk mendukung pengembangan produk digitalnya yang berkaitan dengan sistem keamanan aplikasi digital terbarunya. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh paten tersebut itu terdiri dari biaya pembeliannya yaitu sebesar 720 juta, serta biaya legalisasi dan pendaftarannya yaitu sebesar 80 juta. Nah, seluruh biaya tersebut itu akan dibayarkan secara tunai dan dicatat sebagai aset tidak berwujud. Nah, hak paten ini itu diperkirakan memiliki masa manfaat selama 8 tahun tanpa adanya nilai residu. Selanjutnya, pada akhir tahun 2027, perkembangan teknologi baru ini itu menyebabkan nilai ekonomis dari hak paten ini itu mengalami penurunan. Jadi setelah dilakukan pengujian penurunan nilai atau impairment test, itu diketahui bahwa nilai yang dapat dipulihkan atau recoverable amount dari hak paten tersebut itu tersisa 420 juta. Nah, dari sini kita diminta untuk yang pertama, yaitu menghitung amortisasi hak paten. Yang kedua, yaitu menghitung nilai buku hak paten pada akhir tahun 2027. Dan yang ketiga, kita diminta untuk menentukan apakah benar terjadi impairment dan berapakah kerugian impairmentnya. Dan buatkan jurnal impairment pada akhir tahun 2027. Nah, pada slide selanjutnya kita akan bahas penyelesaian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut satu persatu. Nah, baik, untuk menyelesaikan pertanyaan yang pertama, di sini kita susun terlebih dahulu data-data apa saja yang telah diketahui. Nah, dalam soal kan telah diketahui bahwa harga pembelian hak paten tersebut yaitu sebesar 720 juta. Kemudian biaya legalisasi dan pendaftarannya yaitu 80 juta. Kemudian masa manfaatnya yaitu 8 tahun dan tanpa adanya nilai residu. Nah, kemudian ditanya berapakah amortisasi hak patennya per tahun. Nah, untuk menghitung amortisasi per tahun itu kita menggunakan metode garis lurus. Rumusnya yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi masa manfaat. Nah, sebelum kita menghitung amortisasi per tahunnya, kita harus menentukan terlebih dahulu harga perolehan dari hak paten tersebut. Nah, jadi berdasarkan prinsip akuntansi, semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset hingga aset tersebut itu siap digunakan, itu harus dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Nah, jadi untuk harga perolehan hak paten tersebut, itu kita menjumlahkan harga pembelian hak paten sebesar 720 juta dengan biaya legalisasi dan pendaftarannya, yaitu 80 juta. Dan didapatkan hasilnya harga perolehan dari hak paten tersebut yaitu adalah 800 juta. Nah, setelah kita menghitung harga perolehannya, langkah selanjutnya kita bisa menghitung amortisasi per tahunnya menggunakan rumus metode garis lurus sebelumnya tadi, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Nah, kan tadi harga perolehan yang telah dihitung yaitu sebesar 800 juta, kita kurangi dengan nilai residunya. Nah, karena di dalam soal itu dinyatakan bahwa tidak memiliki nilai residu, maka kita tulis 0 rupiah. Jadi, amortisasi per tahunnya yaitu 800 juta, kita bagi dengan masa manfaatnya yaitu 8 tahun, yaitu sebesar 100 juta. Jadi, untuk pertanyaan yang pertama, amortisasi hak paten per tahunnya yaitu sebesar 100 juta. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembahasan pertanyaan yang kedua, yaitu menentukan nilai buku hak paten pada akhir tahun 2027. Nah, kan tadi harga perolehannya sudah kita ketahui, yaitu sebesar 800 juta. Kemudian untuk amortisasi per tahunnya yaitu 100 juta, dan lama penggunaannya yaitu adalah 3 tahun. Nah, 3 tahun ini didapat dari mana? Nah, kan tadi hak patennya itu dibeli pada tanggal 1 Januari 2025. Dan pada pertanyaan yang kedua ini, itu kita diminta untuk mencari nilai buku hak paten pada akhir tahun 2027. Maka masa penggunaannya itu telah berjalan penuh selama tahun pertama 2025, tahun kedua 2026, dan tahun ketiga 2027. Nah, selanjutnya di sini, sebelum kita menghitung nilai bukunya, kita harus menghitung terlebih dahulu akumulasi amortisasinya, yaitu dengan
mengalihkan amortisasi per tahun dengan lama penggunaannya. Jadi amortisasi per tahunnya yaitu kan 100 juta. Kita kali dengan lama penggunaannya yaitu 3 tahun. Jadi untuk akumulasi amortisasinya yaitu sebesar 300 juta. Nah, langkah selanjutnya baru kita bisa mencari nilai buku hak patennya pada akhir tahun 2027. Nah, rumus untuk mencari nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi yang telah kita hitung tadi. Jadi harga perolehannya kan 800 juta. Kita kurangi dengan akumulasi amortisasinya yaitu sebesar 300 juta. Dan didapatkan bahwa nilai buku hak paten tersebut pada akhir tahun 2027 yaitu sebesar 500 juta. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bagian terakhir, yaitu menentukan apakah benar terjadi impairment, kemudian berapakah kerugian impairmentnya, serta buatkan jurnal impairmentnya pada akhir tahun 2027. Nah, jadi tadi kan telah diketahui bahwa nilai buku hak paten yang telah kita hitung yaitu sebesar 500 juta. Kemudian recoverable amount yang telah diketahui di dalam soal yaitu sebesar 420 juta. Nah, pada tahap pertama di sini kita tentukan terlebih dahulu apakah benar hak paten tersebut itu mengalami impairment atau tidak. Nah, jadi di dalam aturan akuntansi penurunan nilai atau impairment itu dinyatakan benar terjadi jika nilai buku suatu aset itu terbukti lebih besar daripada recoverable amount atau nilai yang dapat dipulihkan. Nah, karena tadi nilai buku yang telah kita dapatkan yaitu sebesar 500 juta itu lebih besar daripada recoverable amount-nya yaitu sebesar 420 juta, maka hak paten tersebut itu mengalami impairment. Nah, jadi dari sini baru kita bisa hitung kerugian impairment-nya, yaitu dengan rumus nilai buku kita kurangi dengan recoverable amount. Jadi nilai bukunya kan 500 juta, kita kurangi dengan recoverable amount-nya yaitu 420 juta. Dan didapatkan bahwa kerugian impairment-nya yaitu sebesar 80 juta. Nah, selanjutnya nilai 80 juta ini itu kita akan catat ke dalam jurnal impairment. Jadi kita akan membuat jurnal impairment-nya pada tanggal 31 Desember 2027 untuk mencatat pengakuan kerugian dan penurunan nilai aset tersebut ke dalam pembukuan. Jadi jurnalnya yaitu kita susun di sini tanggal 31 Desember 2027. Di sisi debit kita catat akun loss on impairment patent sebesar 80 juta untuk mengakui beban kerugian pada laporan laba rugi. Kemudian di sisi kredit kita catat akun patent sebesar 80 juta yang dimana ini tuh langsung mengurangi aset tidak berwujud tersebut di laporan posisi keuangan. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pembahasan dari tugas exercise week 13. Kami harap pembahasan yang kami sampaikan ini dapat membantu dalam memahami materi pada chapter 12 yaitu mengenai intangible asset. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.